teman RC Channel, apa kabar? Kiranya teman semua baik adanya, baik di Rote maupun di luar Rote. RC Channel masih berada di Bali, ya. Tugas sekaligus juga membuat konten, dan hari ini luar biasa sekali. Saya menemani Bapak Rafael, Ketua IKB Ovalangga di Bali. Sekarang saya bersama Bapak Rafael dan Sekretaris IKB. Kita sedang menuju salah satu orang Rote, Bapak Malelak ya, Opa ya? Sebagai penasehat. Sebagai penasehat IKB. Ini di daerah mana nih, Bapak Sek? Daerah Panjer. Panjer. Ya. Renon. Renon. Bapak atau Opa Malelak ini sakit, dan Bapak Ketua IKB dan Bapak Sekretaris kita membesuk Opa Malelak yang sakit. Ya, kita sudah sampai di rumahnya Opa Malelak. Ya, ini rumahnya Opa Malelak di Renon. Masih di Assalamualaikum Opa. Oma. Tolong diangkat ini. Ya, ini Oma Malelak. Ya. Ya, kita sudah tiba di rumahnya Opa Malelak. Tapi suara baik. Sudah. Lihat dulu ini Bu. Jadi otot tendonnya separuh putus. Ini yang nggak bisa bikin jalan dulu ya. Dia kan mungkin dari sini sampai sini. Opa Malelak ini penasihat IKB di Ilangga. Makanya anak-anak itu operasi 4 jam. Jadi harus operasi kembali. Urat itu diikat begini dengan masker. Dia tarik, dia sambung sama urat yang di bawah. Apa urat orang Rote kan keras. Dia pakai benang 1,6 putus. Ya, Opa bercerita, Opa ini ada sakit. Jahit lagi. Pakai Opa benang Malelak kedua. cerita tentang sakitnya. Terus coba begini lagi. Kita tarik begini putus lagi. Akhirnya benang 3. Benang 3 baru dia bilang, ya Pak, kamu sudah lakukan yang terbaik. Katanya, tidak apa-apa. Kalau yang sudah terbaik, ya saya terima saja. Jadi suruh istirahat 6 minggu. Iya. Baru nanti belajar untuk ini begini. Bisa kira Leo masih kuat. Sudah bisa. Ini kedua kali Bu. Bapak Mesker, Pertama di Hatem. Iya. Rafael dan Bapak Alvin Cube, Sekretaris Umum IKB Ovalangga. Kita berada di rumah Opa Malelak di Renon, Panjer. Oke, di sini. Tapi juga kita mau sampaikan bahwa rencana kita Natal Ovalangga itu tanggal 15 Januari. Nah, itu jadi semua panitia kita sudah bentuk ya, semua. Hanya sekarang kita melaju ke non-teknik pencarian dana untuk suksesnya penyelenggaraan, karena lagi 1 bulan ya. Terus kita juga mau berkunjung ke ada saudara kita yang ada masalah, jadi bisa lihat di Polres Denpasar. Jadi kita harus semua kita lihat, jangan kita apatis dalam hal ini. Ada keluarga saudara kita orang Rote yang mengalami sakit maupun kita harus terima. Dan mungkin yang terakhir mungkin habis Januari rencana ada informasi bahwa ada kita punya saudara, oma, nenek yang umurnya sudah kurang lebih 107 tahun di Gilimanuk. Oh, Oma Yusuf. Pak Manape. Kenal ya, Bapak? Yusuf. Itu kita juga akan tengok
Karena itu selama ini kita tidak tahu. Keluarga itu loh. Ternyata saya baru tahu dari Om Beno, Iya, Edu. Om Beno itu. Sehingga saya dengar itu, saya akan siapkan waktu untuk dengan pengurus semua akan tengok. Jangan sampai ya. Saya rencana sebelum Natal Opalangga. Oh, mudah-mudahan. Kita sudah ada siapkan bansos nanti untuk orang tua kita semuanya, mungkin waktu itu saja Nah. kita antar aja. Jadi kita sudah siapkan bansos 100 bansos. 100 Parcel. bansos parcel untuk sesepuh maupun yang membutuhkan. Jadi kami sudah siapkan dari Palangga, termasuk yang kita itu, yang umurnya kurang lebih 100 lebih tahun lah. Nah, ini juga saya tersentuh karena jangan sampai Tuhan panggil baru kita pergi ngaku-ngaku bilang orang Rote, padahal orang Rote tapi tidak melihat. Nah, ini saya punya program itu salah satu, dan yang terakhir juga sangat besar. Keinginan saya dari dulu itu semua orang Rote yang di Bali itu saya mau jadikan satu, sehingga aktivitas dan beban orang Rote yang sakit maupun yang meninggal itu kita bisa beban orang Rote lagi, mamanya di Rote, keluarga di Rote, kita masih beban lagi, kita siap fasilitasi. Makanya oleh sebab itu mungkin kami sering undang penasehat, sesepuh, tapi kadang-kadang juga 1-2 orang yang datang. Jadi bukan berarti kita tahu Bapak besar dalam keadaan sakit dan urusan gereja juga full, tapi juga kami ingin supaya pemikiran Bapak besar jangan lihat mungkin hal-hal yang kemarin yang mungkin saya posting itu tidak usah itu karena emosional saya, karena kita dapat bilang itu dinamika. iya Dinamika dalam kita berkeluarga. Makanya kita bilang sama Bung Yes, Bung, kalau kita punya ketua sudah minta maaf, persoalan itu tidak ada. Kita bilang. itu makanya saya langsung Itu kan anak kita juga. makanya saya langsung minta maaf di waktu itu, bukan berarti saya buat sesepuh atau penasehat itu tersinggung, tetapi karena artinya pada saat itu jujur saja Bapak besar, salah kamar dan ketua beban itu hanya bertubuh pada 3 orang saja. Iya, betul. Kita maklum. Jadi mengcover sekitar 700 warga NTT Rote yang di Bali sini Tidak mudah. tidak mudah. Tengok ini nanti ini bilang tidak. Belum ini meninggal, belum itu sakit, belum lagi ini dan itu. Betul. Kadang-kadang dinas saya lepas sampai pimpinan saya tegur. Pak Rafaelin mau urus keluarga apa mau? Saya bilang saya urus keluarga Pak. Karena besok saya terjadi apa-apa mereka yang pikul saya. Pak hanya datang nembak salpo saja. Tapi keluarga saya ini yang bersusah payah. Jadi saya harus urus. Apalagi urus orang Rote. Salah dan benar itu tetap salah. Tetapi saya tetap merangkul mereka. Iya, beta juga sebagai orang tua, beta minta maaf. Oh tidak. Akhirnya beta langsung, beta karena cinta sama Opalangga, jadi beta langsung tegur. Beta punya watak begitu, Bung. Mungkin penasehat yang lain dan berani beta langsung ngomong. Karena beta bilang, itu anak saya. Beta bukan baru kenal Bung Masker itu 1-2 hari, beta tahunan. Jadi beta kasih ingat dia, beta ambil sikap. Jadi beta minta maaf, bukan beta marah sama Bung atau benci Anda. Itu kalau kita berorganisasi itu begitu. Tapi kita bersyukur waktu Bung Yeskiel bilang sudah minta maaf, saya bilang biar saya tidak hadir pun, bahwa itu suatu pernyataan yang kita harus terima. Nah, itu. Jadi kita sekarang kesempatan ketemu Bung, kita minta maaf. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Saya yang salah. Ya kita juga sama-sama salah, tapi dengan kejadian ini kan justru membentuk kita lebih kuat lagi. Iya. Ini Bapak Eras Sula Bapak. Oh, ya, Pak. tadi saya cuma tahu era dari surat kan. Cuma nama saja. Saya dari Rote, di Rote Opa, jadi pas ada tugas ke sini. Om Eben sudah masih Om atau gimana? Almarhum. Dulu dia di Salon kan. Eben sudah. Mungkin ada hubungan keluarga Opa, tapi potong di Rote jadi Oh gitu. Tugas di sini. tugas di Rote pas ada tugas di Bali sini, jadi datang
main-main di Opa Rafa dulu, artinya orang tua yang ada sini kita datang kunjung dulu Opa ya. Nah, memang kita berapa tahun ini vakum tuh. Sudah mulai pegang, masker ini, Iya, baru mulai kelihatan gejolaknya. gitu Kalau sudah. kita betul-betul, sekalipun di zaman pandemi ini, kebanyakan organisasi kan tidur, Betul. tapi kita tidak. Kita malah jalan terus. Ya kita biar nggak tapi di WA kan kita lihat terus, kontrol terus. Ini orang tuh sampai di mana ini? Kau waktu bikin acara Joker itu, kan Bung Frans bilang, udah siap udah kesini. Kita bilang, nenek moyang lu. Sudah dijualan sampai sana. Kalau kakak Frans itu pintar masak dia. Bener punya itu Oh ya, mantap kalau dia. Sama nggak Bang ada buahnya Richard. itu. Bapak Benyamin Takabintes kalah itu. Sama Bang Richard itu enak dia. Iya, beliau yang Tinuransa itu. Ya, tidak orang saja itu. Baik teman, RSU Channel masih ada di Bali. Tugas sekaligus juga ya bersama Bapak Ketua IKB Ovalangga kunjung-kunjung melakukan visitasi dan audiensi ke beberapa orang tua yang ada di orang tua Rote yang ada di Bali, dan sekarang ini kita ada di rumahnya Opa Cos Malelak ya. Opa, salam, assalamualaikum Opa. Sudah mulai. Opa, kita ingin cerita dan mungkin nanti kita Pak Saudara yang ada di Rote ingin dapat cerita dari Opa. Opa, persisnya sudah berapa lama di Bali sini Opa? Kalau hitung kita sudah mulai dari tahun 57. 57 ya Opa? 57, jadi sudah sekitar 64 tahun. Ceritanya sampai di Bali tugas kah Opa atau? Tugas dulu, saya punya bapak itu tentara. Iya. Mungkin satu-satunya orang Rote yang pertama masuk tentara tahun 20, lahir 21 berarti 38. Iya, iya. Terus bertugas sampai ke Sumatera, akhirnya menetap di Bali. Jadi Opa yang Kita tentara. tahun 57 sudah di Bali, opa tentara. Lantas ya sampai tua kita di sini. Anak-anak lahir di sini atau lahir lahir semua. Beta lahir di Kupang. Oh, di 53 ya. tahun 53 Opa ya. Dan Opa menetap di Bali. Tetap di Bali. Anak-anak semua ada di Bali juga. Opa sudah pensiun atau mungkin Saya sekarang sebagai dosen. dosen Opa ya? Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jonas Calvin. STT Jonas Iya, dosen Jonas Calvin, bidang bahasa Ibrani. bahasa Ibrani Bahasa Opa. khusus untuk Alkitab. Iya, betul Batak. Jadi kemarin 2019 baru selesaikan S3 karena memang dosen harus doktor. Iya. Nah saya bangga juga kebetulan I3 itu Institut Injil itu pemiliknya adalah Bapak Pendeta Petrus Octavianus, almarhum Opa ya, Octavianus ya. almarhum, ya. Jadi ketika saya di sana saya juga merasa bangga ya karena Iya. ada doa Bapak kami dalam bahasa Rote. Betul. Nah, disitulah yang motivasi saya dalam usia tua ini sudah saya harus selesaikan S3 dan puji Tuhan Puji Tuhan ya. 2019 kemarin sudah selesai. Jadi masih tetap ngajar juga Masih Opa? tetap karena belum ada yang bisa menggantikan Di Denpasar sini Di Opa? Denpasar, Di betul, STT STT Jonas Calvin. Jonas Calvin. Jadi Opa. kalau ada anak-anak Rote yang mungkin kepingin sekolah teologi Siap. atau SPDK, Iya. silakan. Iya. Mumpung Bapak masih di sana, ya Betul, apa yang betul. bisa kita bantu nanti kita bantu. Siap Opa. Anak semua berapa Opa? Bahkan Anak sampai ada cucu? 3. Jadi yang pertama guru di Tunas Bangsa, Iya. yang kedua kerja di Hotel Mulia, Iya. yang ketiga ini darah yang mengalir dari orang Rote, pemusik. Pemusik ya Opa ya? Dia biasa main di hotel-hotel, jadi Iya. ya, jarang bisa ketemu sama dia. Sama-sama Oni Tule biasanya. Iya. Opa kalau melihat kan pasti dari KK ya Opa Kayak ya? Kak Palu ya. KK Favalu ya Opa. Beberapa kali sudah pernah sampai di Baru satu kali. baru satu. Itu pada usia berapa tuh Opa? Usia tahun 99 itu tahun berapa? Usia berapa jadi 53 Iya. ya sekitar 56 mungkin. Iya Opa ya. Baiklah Opa. Puji Tuhan, usia sekarang Opa berapa? 68. 68 ya. Dosen itu kalau dosen swasta tanpa batas atau tetap Tidak, ada batas? seharusnya umur 65 untuk dokter udah selesai. Iya. Tapi karena dari kampus belum bisa cari pengganti, Betul sekali. dikaryakan kembali. Opa belajar bahasa Ibrani ini ketika di kampus atau di I3 atau Di kampus. Di ya, kampus, jadi ya, Pak. kuliah.
Ya itulah, kita orang Rote itu, makanya saya begitu bangga dengan nama Rote itu karena apa? Tidak ada orang Rote. Kebanggaan apa yang ada pada diri Opa sebagai orang Rote? Satu kebanggaan, itu nama itu luar biasa. Rote Kalau itu lihat, luar biasa sekali ya Opa. bilang orang Rote mereka langsung. Makanya di kampus kalau saya bilang dari mana? Dari Rote. Kalau bilang Malelak langsung mereka bilang Malole. Malelak malole. Oke Opa. Satu kebanggaan saya jadi orang Rote. Opa, Opa tentu akan terus di Bali sini bersama anak cucu, tetapi tetap punya pemikiran, tetap punya kecintaan terhadap Rote ya Opa ya. Betul. Memang kita ada rencana tahun 2023 ini mau pulang ke Rote. Saya sudah bicara sama saudara di sana. Saya akan berikan semacam pendidikan bahasa Ibrani Iya, untuk iya. anak-anak SD supaya mereka dari kelas 3 kelas 4. Dulu Iya. ada guru dari Rote datang ke sini, saya bilang kalau mau ikut boleh Bu nanti. Iya, iya. Jadi paling tidak mereka bisa baca saja. Atau paling tidak pelayan-pelayan Tuhan hamba Tuhan, pendeta-pendeta Iya, ada itu yang penting. pengenalan dasar lah Betul. tentang bahasa Ibrani Opa ya. Iya, karena mereka kadang-kadang berkhotbah kan tidak lihat bahasa asli. Betul betul. Main sikat sah. Betul betul sekali Opa ya. Iya. Berarti nanti Opanya agak lama kalau memang Ya, itu bisa demikian. 1 bulan sampai 3 bulan. Iya siap. Nanti apa yang bisa beta Iya. bantu, beta akan bantu. Saya beberapa kali lihat video hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang lain tentang bahasa Ibrani dan Iya. itu dasar untuk menafsirkan dan menerjemahkan Alkitab ya Betul, Opa ya. iya. Saya pernah lihat video-videonya Pak Dr. Bambang Nursena Ya, dan memang itu pakarnya. Iya, Oh, iya. Kita harus berkiblat pada bahasa aslinya karena Harus. kalau sudah terjemahan sana sini bisa saja Bisa. penyimpangan Tidak penafsiran Opa. sesuai ya. Iya, iya konteks. Oke. Kalau orang yang mengerti bahasa asli dia tidak akan sembarangan khotbah. Oke, betul sekali Opa. Terima kasih Opa Terima kasih, untuk kesempatannya. Dan kali kalau kita ke sini pasti akan mampir Siap. lagi ke Opa ya. Dan pintu selalu terbuka Oke, untuk. salam untuk orang-orang Rote ke Opa ya. Terima kasih. Tuhan Oke. berkati. Itulah bincang-bincang kami RSU Channel dengan Opa Cok Malaya. Opa Cak Malelak, dosen di Sekolah Teologi Tinggi Teologi Johannes Calvin. Johannes Calvin di Denpasar Bali sini. Luar biasa sekali orang tua kita ini. Terima kasih teman. Kiranya trip dan perjalanan RSU Channel kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Saya akan ikut terus Bapak Ketua IKB dan Bapak Sekretaris. Kita akan berkunjung ke saudara orang Rote yang lain lagi. Salam Opa. Salam pribadi kepada pengurus Opalangga, Ketua dan Sekum yang sudah hadir di rumah kami, dan ini adalah suatu wujud peduli, empati kepada orang-orang tua, khususnya saya sebagai penasehat, dan inilah tugas daripada pengurus untuk memperhatikan anggota-anggotanya dimanapun mereka berada, sekalipun bukan soal nilai atau sesuatu yang berharga, tapi rasa empati itulah yang kita ini. Amin. Ya, Terima kasih. kami dari mewakili saudara-saudara kita dari Rote yang berada di Bali juga mengucapkan dan mendoakan keluarga besar Opa cepat sembuh, pulih kembali dan bisa duduk dan bisa menasihati kami hal-hal yang positif untuk Opalangga ke depan bisa maju dan bisa bersatu seluruh keluarga besar Rote di Bali. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sudah mulai. sudah mulai. Kita sudah ikut angkat. Oh. Ya teman RSU Channel masih bersama Bapak Rafael dan Sekum Ketua dan Sekum IKB. Kita tadi baru dari rumahnya Opa Cos Malelak. Bapak Ketua, ini kita mau menuju mana nih? Ini kita mau menuju ke Polresta. Polresta. Apa yang kita lakukan di sana, Bapak? Kita menengok ada keluarga Opalangga Iya, yang masih aktif dalam kepolisian ada Ada sedikit urusan permasalahan. permasalahannya, Opa. sehingga beliau mendapat hukuman disiplin. Iya. Artinya ditegur dari atasannya. Sehingga kita walaupun begitu kita tetap menengok Iya, supaya memberikan support ya, pada dukungan dia. moral dan Karena dia katakanlah istrinya juga dalam keadaan hamil besar iya, dan istrinya juga menjaga 2 anaknya. iya, iya, Jadi menunggu anak yang ketiga lahir. iya. Jadi kita tetap menengok, memberikan support supaya beliau Kuat. tidak kuat di dalam Tidak menghadapi, downnya. ya, Oke. masalah ini. Inilah Terima kasih. inilah saudara orang Rote semua yang di Rote maupun di mana saja berada. Inilah namanya ketua dari sebuah komunitas harus selalu
bisa mengunjungi anggota komunitas orang Rote ada di Bali dalam keadaan apapun. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Polresta Denpasar. Halo teman RSU Channel, RSU Channel masih berada di Pulau Dewata di Bali, masih membuntuti atau membayangi Ketua Umum IKB Ofalangga Bapak Mesker Rafael dan sekumnya Bapak Alvin Kiuk. Kami sekarang singgah di rumah makan Padang dulu untuk kita Oh gitu. Oh, rumah makan Padang Saraso. Ini udah yang punya nih. Ya, silakan. Kita mau sarapan dulu sebelum kita lanjutkan perjalanan ke Polresta Denpasar. Ini saya memang paling favorit kalau makan Padang, paling netral. Iya. Ini saya pilih menu saya dulu. Saya paling suka masakan Padang. Bisa saya, Pak? Iya, sayurnya bisa, Pak. Ayam sambal ya? Yuk, ini sudah udahnya sudah dibuatkan. Saya biasanya ayam goreng dulu. Udah. Goreng sama Otak ada nggak? otak ada. Oh iya, ayam goreng sama otak. Ya itu favorit saya. Ini sayur sambal ya? Iya. Otak, beta suka rumah makan Padang, masakan Padang. Paru goreng, paru atau limpa ya Pak? Beli. Yang gini apa namanya? Ini paru. Oh paru. Nah, ini ayam bakar nih Pak. Iya. Ya ini Pak Sekum IKB bisa diantar Pak? Ya cukup kan? Iya cukup. IKB Ofalangga Bapak Alvin Kiuk. Apalagi? Ini kita video dan foto bersama nih Bapak 1, Ketum IKB 2, 3. Ofalangga Bapak Mesker dan udah siapa nih namanya udah? Udah Rano pemilik rumah makan Padang Saraso. Mantap. Wah, jadi orang Rote nih udah. Mantap Bapak. Woi, bukan main, Pak. Iya. Ya. Sini Pak. Mau di jalan ke bersepeda. Ayo teman, saya masih bersama Bapak Ketua IKB Bapak Mes Rafael dan Bapak Sekum Bapak Alvin Kiuk. Kita ada di rumah makan Saraso. Kita mau makan siang setelah perjalanan keliling-keliling. Nanti setelah kita makan kita menuju Polresta. Ya, saudara yang ada orang Rote ada di Rote maupun luar. Sekali lagi hari ini kehormatan bagi RSU Channel bisa mendampingi atau membayangi, membuntuti lah seperti itu Bapak Ketum IKB dan Sekum IKB yang melakukan perjalanan visitasi ke beberapa orang Rote. Tadi kita sudah dari Bapak Malelak, Opa Malelak, dan sebentar nanti kita mau ke Polresta. Kita makan dulu ya. Ya teman, Bapak Ketua IKB Bapak Mes Rafael dan Sekum IKB Bapak Alvin Kiuk, kita sudah berada di Polresta. Kelihatan Polresta. Iya, Denpasar. Ini Polresta Denpasarnya. Kita kesini untuk melihat ada saudara orang Rote yang ada menjalani tahanan kedinasan karena sebuah masalah. Sebagai ketua IKB dan sekretaris wajib mengunjungi, memberikan support. Inilah tipe pemimpin. Wow. Potongan 3 hari seminggu. Kalau dulu saya 21 hari hanya datang sore,
datang sore, malam jam 7 ditendang suruh pulang. Pulang. Tapi jangan ini buat onar di luar ya. Makanya tersangkanya mangkel, dia ngadu ke Polda. Kok tersangkanya di luar? Tapi waktu itu Kapoltabesnya nggak mau ambil pusing karena dia sudah tahu anak itu kelewatan. 21 hari, tapi saya duduk di situ. Sebenarnya saya nggak dulu, sudah disuruh pulang ya sama propos semua. Waktu itu kan Pak Bukan. Sekarang kanitnya siapa? Pak ini Harun. Ya Harun baik. Terasa pagi udah pulang. Makanya dia. Oh hari Selasa ini kalau untuk selesai ada musik juga. Kalau untuk kalau kena tindak pusat. Kasar bela di sini. Persidangan itu dia. Ini nggak kena tindak. Turun pangkat enggak, makanya masuk. Itu hanya tidak sekolah. Sekolah nggak dikasih juga. Sama dengan saya. Kita berdoa dulu ya. Kebersamaan kami ya Bapak di dalam keluarga besar Ofalanga Bali begitu nyata memberikan kuasa-Mu. Kami dalam membaru, kami merasakan bela sungkawa dan kami juga merasakan daripada kesedihan daripada keluarga Bapak Martin dulu, di mana Engkau memberikan suatu hal yang membuatnya Tuhan sadar dan juga memberikan juga kekuatan dan pengalaman yang nantinya Tuhan akan membuat saudara kami tercinta Bapak Martin dulu dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan juga akan mengingat hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kepercayaan diri dan kekuatan kepada diri saudara kami terkasih agar senantiasa kuat dan tabah menghadapi segala permasalahan ini, dan Tuhan turut campur di dalam keluarganya. Engkau tetap mensupport daripada apa yang terjadi selama ini Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu senantiasa nyata khususnya kepada istri tercinta yang saat ini sedang hamil keluarga. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi saudara kami Bapak Martin dulu, bagi istrinya dan anak-anaknya serta keluarga yang mengharapkan kembalinya saudara kami tercinta bersama-sama di keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak, sertakan kami semua di dalam perlindungan-Mu dan berikan kami kesehatan, dan kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan kekuatan kami. Haleluya, amin. Makasih ya. Oke, udah. Makasih ya. Ya teman, setelah kami mengunjungi salah seorang keluarga orang Rote yang di Polresta Denpasar, kita kembali sekarang ya Bapak Ketua ya. Jadi tadi kita sudah ada Opa Malelak juga. Kita mampir di kegiatan persiapan Utama Dia Kupang. Oh Natal ya, oke, lanjut ikut terus RSU Channel. Baik teman, masih bersama RSU Channel membayangi atau ya mengikuti perjalanan Ketua Umum IKB Ofalanga dan Sekretaris. Hari ini ada beberapa kegiatan perkunjungan yang dilakukan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Mes Rafael, dan Sekretaris Umum Bapak Alvin Kiuk. Kita baru saja keluar dari Polresta Denpasar mengunjungi salah seorang saudara orang Rote yang sedang menjalani tahanan dinas karena sebuah peristiwa di Polresta Denpasar. Ya, peristiwanya terjadi di Kupang, tapi karena Pak Saudara ini berdinas sebagai anggota Polri di Polresta Denpasar dan menjalani tahanan sebagai sanksi kedinasan. Jadi sekarang kita menuju Monjali
Ada mau melihat persiapan Natal Paperti ya. Kota Madia Kupang. Iya, ini komunitas orang Rote ya Bapak yang ada di Kota Madia Kupang. Jadi di Denpasar ini ada hampir setiap kabupaten dan kota yang ada ini ada wadahnya, ada komunitas orang Rote, ada dalam wadah di setiap kabupaten ataupun kota. Jadi IKB Ofalangga itu adalah induknya, organisasi payungnya, tingkat provinsi lah seperti itu untuk semua orang Rote. Tetapi di kabupaten kota ada lagi nih tingkat kabupaten kotanya, apakah itu IKB cabang atau apa, atau ada yang dalam nama lain, tetapi itu adalah komunitas atau ya perkumpulan orang Rote. Tetapi induknya tetap IKB Ofalangga sebagai organisasi pemayung segenap orang Rote yang ada di Provinsi Bali. Kita akan menuju Manjali untuk melihat persiapan Natal di sana. Halo teman semuanya, warga Rote, saudara Rote di mana saja berada. Ersu Channel masih berada di Pulau Dewata di Bali, dan hari ini saya bersama Ketua Umum IKB Ofalangga dan Sekretaris Umumnya. Seharian hampirlah penuh kita jalan-jalan, mengikuti perjalanan dari Pak Ketua dan Sekretaris, mengunjungi saudara orang Rote yang ada di Bali, ada yang dalam keadaan sakit, kemudian ada juga yang sedang mengalami masalah hukum di Polresta, dan kita kunjungi. Dan sekarang kita perjalanan hari ini hampir selesai. Sekarang kita berada di landmarknya Pulau Dewata, Monumen Bajrasanti. Ini di daerah Ranol ya Pak? Ya. Sebelum mengakhiri perjalanan kita akan bincang-bincang dulu dengan Pak Ketua, Bapak Mesker Rafael, dan Pak Sekum itu Kakak Alvin Kiuk. Kita akan bincang-bincang untuk melengkapi perjalanan kita sepanjang hari ini. Bapak Ketua dan Bapak Sek, terima kasih hari ini bisa Ersu Channel menemani Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris mengunjungi beberapa saudara tadi, Opa Malelak ya, Opa Cos Malelak, kemudian Kakak Martin Dolu, dan kita tadi terakhir sempat mampir juga di Paguyuban Paperti. Iya, Paguyuban Paperti yang nanti pada besok akan melakukan Natal. Nah, kita sekarang sudah di akhir perjalanan kita. Bapak Ketua dan Bapak Sek, ini sejak kapan menjadi pengurus IKB? Jadi saya sebenarnya awalnya ini saya ditunjuk untuk menyelamatkan Ofalangga ini, karena Ada vakum. Ofalangga ini dalam hal ini sudah mau hampir dihilangkan dari Bali ini. Iya. Sehingga dengan inisiatif pengurus Ofalangga sesepuh semua memanggil kita, dan saya waktu itu ditunjuk Ya. untuk melanjutkan Ofalangga ini, karena Ofalangga ini sudah berdiri tahun 18 Desember 1981, dan banyak ketua yang sudah mendahului kita. Dan pada saat yang saya ditunjuk itu, Ofalangga ini Persisnya Bapak Ketua ditunjuk tahun berapa tuh? tahun 2017, 2018. Iya. Kemudian berjalannya waktu, karena harus Ada pilih pengurus, sah. pengurus definitif. Nah, definitif, akhirnya kita beberapa yang dicalonkan, ada 4 calon, namun saya menduduki tempat teratas untuk memimpin keluarga Rotendao seluruh Bali, Iya. bukan hanya di Denpasar, seluruh Iya. Bali. Kemudian berjalannya waktu juga saya merangkul semua, walaupun beberapa yang tidak mau ikut Ofalangga itu kami akan berusaha untuk pendekatan secara kekeluargaan, karena semuanya ini kalau kita bersatu, maka segala sesuatu yang kita akan kerjakan, kita buat pasti berhasil. Karena apa? Ofalangga di Bali ini hanya mengurus orang sakit dan orang mati. Iya.
Nah ini yang rumitnya kalau orang meninggal, orang mati, kalau dikirim ke Rote, kalau keluarga di Rote itu ada dana. Iya. Kalau tidak ada dana, siapa yang bertanggung jawab? Oleh sebab itu, dengan inisiatif saya, ADRT-nya harus bagus, sehingga warga Rote harus membayar. Sehingga administrasi pengiriman mayat dan semua segala macam itu bisa tercover oleh kami sendiri. Sedangkan yang sakit, kita tetap berkunjung dan ada dananya juga. Nah itu nanti dijelaskan oleh Sekum. Ada itu Sekum punya urusan. Kakak Sekum, persisnya sekarang yang terdata di IKB Ovalangga kita berapa? Apakah jiwa atau keluarga berapa banyak? Awalnya kita sudah melakukan pendataan tahun 2018 hingga tahun 2020 itu terdaftar anggota kita adalah sebanyak 201 kakak. Kakak ya. Kemudian kita melaksanakan lagi untuk pendataan yang terbaru. Saat ini sudah 111 kakak yang tergabung. Kemungkinan pengurangan ini akibat daripada dampak COVID yang saat ini melanda kita. Ya. Sehingga menyebabkan perekonomian kita di Bali ini tidak baik dan banyak saudara-saudara kita kembali ke Kampung halaman, ke Rote ya. Iya. Iya. Karena kebanyakan saudara kami di Pulau Bali ini bekerja di pariwisata, Iya. khususnya di bidang security dan juga perhotelan, sehingga pastilah dampaknya sangatlah berat bagi kita semua. Iya, iya. Jadi posisi sekarang 11. Iya, Bapak Ketua. Ini mungkin satu pertanyaan yang mendasar. Nanti juga Kakak Sekum juga menjawab. Pertanyaan sama untuk Bapak Ketua dan Bapak Sekum. Suka dukanya mengurus saudara keluarga Rote yang ada di Bali? Tentu di mana-mana pun pasti ada suka dan duka mengurus keluarga Rote di Bali. Iya. Khususnya kita orang Rote. Kalau kita tidak tabah, kita tidak kuat, maka kita secepatnya pasti akan mundur dari pengurusan itu. Iya. Karena di dalam mengurus orang Rote itu kita harus tahu isi hatinya dan kita tahu karakter masing-masing. Sehingga kalau saya selaku pribadi, saya sudah tabah. Iya. Karena saya lahir dari orang Rote dan saya tahu walaupun saya Lebih banyak besar di di Kupang, tetapi semua orang Rote isi hatinya saya sudah tahu. luar. Karakter orang Rote Bapak Ketua tahu. Sudah tahu. Sehingga kalau dia omong begini, saya iya saja, tidak perlu saya bantah. Sehingga dia sulit untuk mengkonter saya. Dia omong apa, saya iya. Supaya Bapak semua tahu bahwa COVID dan Seroja kemarin banyak yang pulang, tetapi yang di khusus di Bali kita mengcover semua. Iya. Saya dengan pengurus saya banting tulang supaya yang tinggal di Bali kita mengcover semua, baik makan minum. Yang tidak terdaftar di Ovalangga mungkin dia berbicara, oh saya tidak dapat. Tetapi yang data yang saya pegang di sini sekitar 750 warga Rote yang ada di Bali, seluruh kabupaten yang berada di Bali. Saya katakan, saya kasih semua, baik yang kaya maupun miskin, saya tidak ini. Yang penting dia tidak pergi minta-minta orang. Itu sifat saya. Dan saya bekerja ini karena saya lahir dari orang Rote, saya harus bekerja untuk orang Rote. Saya tidak memikirkan besok lusa mau jadikan saya tidak berpikir itu. Tidak saya hitung untung rugi atau apa? Hitung rugi apa? Saya mau supaya mereka itu tidak pergi minta-minta sama orang. Untuk itu saya laksanakan dengan susah payah dengan pengurus panitia. Bahkan pernah kami juga bersurat ke Kupang, tidak ada tanggapan. Ke Rote atau ke Rote maupun pemerintah ke Kupang ya. Tidak ada tanggapan. Tetapi saya bilang sudah. Kita punya orang tua, tetapi kita punya orang tua di sana juga susah. Jadi kita sebagai anak-anak di sini, kita jangan mengharapkan ya. Semua kita jalankan. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita semua. Sehingga apa yang mereka butuhkan, Tuhan kasih jalan. Yang penting kita pada prinsipnya kerja jujur saja, ya. Kan putar-putar balik. Ya. Karena orang Rote itu kita belum omong dia sudah tahu maksudnya apa. Banyak yang berkomentar, Pak Ketua nanti, oh saya tidak berpikir tidak itu. Menghiraukan itu. Tidak menghiraukan. Saya bagaimana caranya supaya
keluarga besar Rotendao di Bali sini tidak pergi minta-minta sama orang, tapi saya berusaha untuk menyanggupi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita semua. Bapak Sek, sama juga sih suka dukanya mengurus saudara orang Rote di rantau di Bali ini. Memang awalnya sangat berat ya Pak Ketua ya. Kita berawal dari nol, artinya nol itu dana nol dan juga semua keanggotaan tidak beres. Ya. Tetapi puji Tuhan, dengan kesabaran kita, dengan cara kasih kita memberi pengertian kepada saudara-saudara kita saat ini sudah mulai dapat merangkul beberapa keluarga kita yang sementara ini jauh kepada kita. Tetapi namanya usaha memang Butuh waktu dan waktu dan juga tenaga dan ekstra pengorbanan. Kami juga tetap mohon kepada saudara-saudara kami dimanapun berada, Ya. kalaupun nanti ada kenal saudara yang ada tinggal di Rote dan juga belum bergabung di Ovalangi, kami mohon hubungi kami supaya kami bisa Mendatang mengunjunginya Iya. dan bisa juga memberikan pengertian bagaimana pentingnya untuk kita bersatu padu dalam Iya. satu wadah Betul. paguyuban, yaitu Ikatan Keluarga Besar Rotendao di Bali ini dengan nama Ovalanga Bali. Iya. Saya perlu tambahkan lagi. Jadi kalau saya lihat, kalau yang terbaik saya pasti ikut, yang terjelek saya pertimbangkan. Iya. Saya lihat dari kabupaten lain yang baik, kenapa orang Rote tidak bisa begitu? Susah. Makanya saya punya kakak bernama Bapak El Manapel. Beliau menyatakan yang tabah untuk mengusul Ovalanga adalah saya, adiknya saya Pak Rafael. Karena apa? Saya melihat dari kabupaten-kabupaten lain bisa tercover, bisa apa? Ada dukungan dari pemerintah daerah. Tapi kalau kita orang Rote ini Sejauh susah. ini belum ya. Jauh. Malah mau bentuk persaingan Ovalanga. Iya. Padahal saya tidak inginkan itu. Iya. Kita butuh satu wadah, Saya pemersatu. mau satu wadah sehingga orang Mudah keluarga mengurus. besar di Rote mengetahui, oh ini kuat. Jadi kalau tidak apa-apa kita tidak menyusahkan keluarga di Rote maupun di Kupang. Itu maksudnya saya. Dari lain karena apa? Data keuangan apa segala macam sudah Cukup beliau transparan, yang iya, urus. iya. Saya tidak. Yang tersumbat baru saya maju. Iya. Yang sakit, yang ditahan di Polres, saya baru maju. Tapi untuk Administrasi keuangan itu sekretaris keuangan yang dan data keluarga sudah semua diatur oleh Om Alvin. Jadi itu saja saya minta juga pimpinan-pimpinan kita di pemerintah di Rotendao. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Mama semua DPR. Bupati. Saya minta tolong ya, Mama Bupati. Mama Bupati, Bapak Wakil Bupati, DPR Rote semua. Kalau tanggal 15 ini tidak ada harang rintangan, kita tetap mengadakan hari ulang tahun Ovalanga yang ke-40 Iya. dan Natal Ovalanga. Saya mohon supaya anggota DPR salah satu hadir. Iya. Karena saya lihat contoh bertahun-tahun di Bali, Daerah yang lain. datang itu orang Flores DPR-nya, Sumba DPR-nya. Di Rote mana orang tuanya? Jadi saya minta itu saja. Iya. Ya. Jadi saya minta itu saja supaya keluarga di Rote sini Supaya ada senang. kebanggaan bagi Ya, kebanggaan orang Rote bahwa ada di orang Bali ya. tuanya ada. Bahwa dia bukan yatim piatu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga tersentuh dengan bapak-bapak atau keluarga saya yang duduk sebagai DPR maupun yang lain. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Mesker Rafael, Bapak Sekretaris, Kakak Alvin Kiuk Halo, untuk perbincangannya, dan teman, inilah oleh-oleh dari Iya, ini Tanah Bali. sudah berangkat. Saya pas ada tugas, kalian kita juga bersilaturahmi dengan orang-orang tua kita, pengurus IKB Ovalanga yang ada di Bali, yang mengurus saudara kita dalam suka dan duka. Kalau bukan saudara kita, kalau bukan orang Rote yang mengurus orang Rote, siapa lagi ya? Tidak mungkin kita mengharapkan orang lain urus kita, Bapak ya. Selamat melayani Bapak. Tuhan memberikan kekuatan, dan pasti orang siapapun kita akan melihat pengabdian dan apa yang Bapak dan teman-teman lakukan oleh IKB Ovalanga itu menjadi berkat
bagi anak-anak Rote, orang-orang Rote yang ada di Bali ini. Terima kasih Sudah mulai perjalanan yang menyenangkan hari ini bersama RSU Channel. Kita akan jumpa di trip berikutnya ya, Bapak Ketua dan Bapak Sek. Dari Bali, dari taman apa ya Bapak Ketua? Apakah ini Renon kah? Ini Renon Monumen Bajra Santi namanya. Monumen Bajra Santi yang ada di belakang menjulang tinggi itu. Di dalam ini ada perpustakaan dan juga cerita perjuangan rakyat Bali pada waktu penjajahan. Ya. Iya. RSU Channel seharian bersama Ketua dan Sekretaris Umum IKB. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Assalamualaikum Bapak. Sudah mulai.